terakhir ya. Pertanyaan akhir ini udah yang udah jadi rahasia perusahaan. Omsetnya per hari sekarang mencapai berapa? Omset kotor lo ya. Maksudnya omset lah kotor semuanya gitu. Kalau dia ngomong kurang lebih. Rate-nya berapa? Rate-nya. Untuk sekarang aku ngomong dulunya aja ya. Jangan ngomong sekarang lah. Aku bertanya sekarang. Ya wes, dulu berapa, sekarang berapa gitu. Enggak. Iya enggak? Biar teman-teman itu biar gini loh, Mas Yan. Ya makanya dulu berapa awal-awal, sekarang makin lama berapa? Setelah setengah tahun berjalan. Kalau dia ngomong kita hitungan kalkulator ya, di kalkulator ini aja teman-teman. Ibaratnya kita jualannya berapa satu bal itu paling maksimal dulu itu 2 juta 3 juta nyampe ya dulu Per hari. Bukan satu balnya itu. Satu bal isi 400 itu. Kalau untungnya kalian tuh 2 sampai 3 juta itu bisa. Satu bal. Tapi untuk sekarang itu beda lagi. Omsetnya sekitar 2 juta sampai 4 juta. Ini kita tanyanya omset ngocok nit ya, bukan wanita yang menginspirasi. Nah, ketemu lagi di channel Dian Ferdian. Kali ini kita dalam segmen apa? Ngocak, ngobrol, canda, dan kewirausahaan, ya. Oke. Udah tau lah siapa di sebelahku ini ya. Orang paling jelek sedunia. Ya, dia adalah Arjuna Jawa. Jadi kali ini aku undang dia spesial kali ini yang itu ngocak, ngobrol, canda dan tentang kewirausahaan. Jadi kenapa kewirausahaan juga aku undang dia? Dia itu sebenarnya spesial. Pakai telur. Ya, dia sebenarnya spesial karena sebenarnya dia itu memang di sini sama-sama dengan kita, sama-sama dengan aku juga, yaitu pekerja migran Indonesia. Kerja di pabrik juga, di formal, tapi ada spesialnya. Dia itu sebenarnya udah juga punya usaha, ya. Kita tanya-tanya langsung orangnya ini di sebelahku ini. Gimana? Bentar, aku tuh sebenarnya kalau diundang di sini tuh sebenarnya diundang podcast itu juga nggak, bukan ya kalau dia ngomong podcast tuh ya iya, kalau dia ngomong ngobrol-ngobrol itu juga iya, ngobrol-ngobrol gitu aja lah. Karena kita sebenarnya belum pantas gitu sebenarnya. Kalau menurut aku tuh belum pantas gitu. Apanya yang bikin belum pantas? Terus kenapa kamu undang saya bukan orang lain? Sebenarnya banyak TKI itu banyak banget yang ibaratnya menginspirasi buat usaha itu gitu loh. Alasannya satu, karena paling deket. Enggak bercanda. Oke. Yang kedua, enggak. Yang pertama karena ya bener sih paling deket dalam arti karena apa ya? Kita udah tahu maksudnya sifatnya, usahanya apa, dan menurut aku udah pantas diobrolin di sini sambil bercanda-canda gitu ya. Jadi gini, Arjuna Jawa ini udah punya usaha. Apa sih usahanya? Apa coba bilang? Sama teman-teman. Apa usahanya gimana? Ya, usahanya apa? Oh iya gini. Sebenarnya usaha saya itu ndok puyuh. Ndok dadar. Enggak sana. Sebenarnya usaha aku itu di bidang pasar online sih sebenarnya. Pasar online-nya itu meliputi kayak ya ibaratnya kitanya jualan online lah gitu. Jualan online ya. Di salah satu aplikasi kuning. Aplikasi kuning boleh disebutin? Boleh disebutin lah, Shopee. Ya, di Shopee. Shopee mana? Di Shopee Indonesia. Ya. Jadi di Shopee Indonesia apa namanya? Sekalian promosi gratis. Oh iya, Shopee-ku itu namanya Mojo Gnit Store.
Jadi akun Shopee-nya Mojo Knit Store. Langsung aja ketik aja Mojo Knit Store, langsung pasti di atasnya. Enggak usah. Langsung aja Mojo Knit Store gitu. Jadi yang kepo usahanya dan jualannya aja, atau sekalian mau belanja boleh buka di Shopee Indonesia, terus Mojo Knit Store ya. Kalian bisa kepoin live-nya, live ya? Iya, live-nya dan postingannya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Lanjut pertanyaan apa lagi? Ya, ada banyak pertanyaanku. Kamu diem aja, kamu jawab aja nanti kalau aku tanya ya. Kita ribut aja terus. Ya, oke. Sejak kapan sih sebenarnya itu mulainya? Oke. Sebenarnya sejak udah lama sebenarnya sih Mas ya, itu usahanya itu sebenarnya usaha dari kakak gitu doang ya sebenarnya. Sebenarnya jadi, saudara gitu dong, bukan kakak, saudara gitu doang. Dari saudara. Terus itu nurun ke saya sama adik saya. Adik saya itu apa ya? Suaminya ponakan saya gitu loh. Intinya kayak gitu. Berarti ponakan ipar. Iya, ponakan ipar. Ipar saya yang di rumah yang mengelola sekarang gitu. Yang pertama kan ceweknya kan yang ponakan. Iya. Ya berarti ponakan ipar namanya. Pertama kali itu kita bikinnya tahun 2020 pertengahan Desember. Berarti udah setengah tahun lebih. Ya, udah setengah tahun lebih. Terus tadi barangnya apa? Kita tuh barangnya atasan buat cewek. Utamanya tuh atasan cewek sama cowok. Atasan ini kebanyakan atasan cewek, kayak ya kardigan, sweater, terus kayak crew neck, V-neck kayak gitu, kayak ketupat kayak gitu ya, kayak ibaratnya kayak apa ya, kayak sal, pokoknya buat cewek lah ya. Jadi ini kayaknya yang up to date modisnya ya. Yang modisnya kayak sekarang tuh yang lagi booming itu Korean ya. Malah lebih ke kayak gaya-gaya winter ya. Kayak winter itu rajut semua rajut. Kalau di tempat kita semua rajut. Berarti winter. Tapi itu masalah nggak sih, kan di Indonesia kita tahu lah, di Indonesia nggak sedingin di Taiwan. Kalau diomong Indonesia itu bukan masalah musim dan lainnya, tapi masalah itu fashionnya itu mengikuti mereka stylenya. Gitu ya. Iya benar. Jadi mengikuti style kayaknya mereka berbau-bau Korea gitu ya. Karena gitu. K-pop tuh di Indonesia booming banget. Booming banget. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mengelola? Yang mengelola itu sebenarnya gini, cerita aja ya Mas ya, langsung aja ceritanya. Itu itu tahun 2020 bulan 12 itu pertengahan kita apa ya? Kita mulai start gitu. Mulai start. Tapi startnya kita itu barangnya dulunya itu barang, kalau di tempat kita itu kalau di Taiwan itu barang-barang bekas, tahu nggak? Iya. Baju bekas second hand. Tapi second itu bukan berarti second kayak ibaratnya udah buang nggak bisa dipakai. 50% sampai 70%. Itu namanya kalau di Indonesia lagi booming tuh barang PL. PL itu pre-love. Iya. Jadi kalau di Indonesia dulu ada namanya apa ya? Kayak di Bandung tuh banyak. Jadi yang sortiran ekspor gitu ya. Iya. Tapi itu tapi ya, apa? Jadi kalau dulu kayak ada dulu banyak banget toko-toko itu, namanya apa lupa aku, tahun 2000-an gitu. Jadi itu namanya barang sisa ekspor, atau sebenarnya aslinya itu retur yang nggak masuk ke ekspor, tapi itu barangnya masih bagus gitu. Iya benar. Terus sebenarnya pertama itu kita bikinnya yaitu sebenarnya toko kita pertama itu namanya Mojo Pre-Loved. Soalnya kita barang-barangnya PL, barang-barang yang itu, yang istilahnya kita belinya tuh per bal gitu. Per bal itu balnya gede, itu isinya sekitar 300 sampai 400 piece. Itu sekitar 100 kilonan. 100 kilonan, iya. Sekitar segitu. Terus? Kita mau belinya itu, tapi sekarang kita udah apa ya, referensi dan lain sebagainya itu udah ibaratnya naik lah levelnya gitu. Kita nggak ambil pre-love lagi, tapi kita ngambilnya kayak sisa-sisa yang ibaratnya kayak di net, kayak di apa ya, kayak di Edwin, tahu kan? Itu kan cuci gudang gede-gedean gitu. Ya itu kita mulainya dari situ, dari pre-love itu. Pre-love itu sebenarnya buat teman-teman semuanya yang di sini, kalau ingin usaha yang namanya sekarang lagi booming di Indonesia, sekarang. Soal PL ini lagi booming banget. Saya kasih tip aja. Ya. Modal pertama itu sebenarnya kecil, nggak gede-gede amat. Ada beberapa levelnya. Yang pertama itu harganya ada yang sekitar 2.900.000.
Satu bal. Satu bal 2.900.000. Ya, satu bal itu isinya 300 sampai 400 piece. Sampai kalian kalkulasi aja 300 paling minimal 400 piece dibagi 3 juta gitu ya. 3 juta itu paling maksimal lah ya. Paling rendah itu 3 juta. Paling rendah. Oh, bukan paling tinggi. Bukan. Paling rendah 3 juta. Terus nanti kalkulasi aja itu harga. Itu termasuk ongkos kirim belum? Ongkos kirimnya beda. Ongkos kirimnya itu ya nggak nyampe 100.000 lah. Dari Jakarta ke Mojokerto itu nggak nyampe 100.000. Iya. Itu untuk pengiriman itu beda. Kalau kalian tinggal di kota mana itu nanti beda lagi dengan ke Mojokerto. Ya. Karena ini tokonya bukan tokonya, gudangnya ya. Gudangnya di Mojokerto. Dari Jakarta ke Mojokerto ongkos kirimnya sekitar 100 ribuan. Taruhlah gitu ya. Sekitar gitu loh. Bisa kurang bisa lebih. Terus tadi modalnya satu bal itu sekitar 300-an. Bukan 300, 3 jutaan. Oh, 3 juta. Tadi nyebutnya 300. 3 juta. 3 juta ya, bukan 300-an ya. Oke, jadi itu nanti bisalah dihitung-hitung ya. Nanti terus bisa jual berapa dengan nanti misalnya tempat, terus nanti pegawai, dan kalau misalnya ada yang kurang-kurang bagus, kusut-kusut gitu kan disetrika gitu. Tapi gini Mas, kalau untuk pertama kali itu nggak usah ambil karyawan dulu. Oh, jangan ambil karyawan dulu. Yang pertama itu gini, kalian tuh ibaratnya kan udah beli barang itu, barang itu 3 juta, sekitar 3 juta. Ya. Itu kan harus disortir kan, soalnya barangnya kan banyak. Tapi harga 3 juta itu barang-barang yang di dalamnya itu, aku cerita dulu, barang-barang yang di dalamnya itu banyak yang namanya brandnya. Ada Zara, ada Uniqlo, ada yang istilahnya Tommy Hilfiger, terus ada yang istilahnya Forever 21, ada juga yang pokoknya banyak banget. Pokoknya brand-brand ada. Pokoknya brand-brand terkenal ya. Brand-brand terkenal kayak gitu. Banyak banget yang ada Adidas, ada yang ibaratnya Nike. Pokoknya banyak banget. Tapi itu di bal yang pertama itu yang 3 jutaan itu enggak sebegitu banyak. Paling enggak yang minimal 40 sampai 50 piece itu ada brandnya gitu. Oh, jadi dalam satu pak itu enggak semuanya branded. Iya, enggak semuanya branded. Tapi ada sekitar 40-an. 40-an, 50-an lah, enggak nyampe 100-an lah. Sekitar segitu. Ya pokoknya sekitar 20%-an itu barang branded. Ya, barang branded. Terus itu seumpamanya pengen upgrade lagi yang lebih mahal lagi, itu brandednya lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya kayak gitu. Kalau sistem pre-love-nya di dalam satu bal itu, pertama kali aku juga ambilnya itu sekitar 3 jutaan, dan aku jualnya itu pertama kali, ini sharing aja ya, itu kan per piece-nya itu kalau nggak salah sekitar ada yang 12.000 sampai ya sekitar paling mentok 15.000 per piece. Aku jualnya tuh sekitar nggak salah 25. Paling mentok tuh 30 dulu, zaman dulu. Itu kan soalnya kan tipis-tipis kayak gitu. Nggak ada yang jarang yang rajut. Oh, dulu belum rajut ya? Belum rajut, jarang yang rajut. Tapi ya bahan-bahan kaos, bahan-bahan ya biasalah kayak gitu. Baju-baju gitu lah. Bajunya kalau dipakai di Indonesia oke, tapi nggak brand gitu doang. Oh, jadi itu yang nggak termasuk brandednya. Jadi di luar dari yang brand terkenal itu. Jadi masih oke lah ya. Terus yang pertama kali kalau pengen usaha pre-love itu ya gitu. Cari suppliernya dulu, habis cari suppliernya ya udah dikerjain sendiri aja. Dulu yang di rumah itu dikerjain sendiri. Oh, jadi yang paling penting adalah cari supplier. Supplier ya. Nah, supplier nanti kalian bisa cek. Ceknya di mana tuh? Carinya di mana? Carinya itu bukan di Google sebenarnya. Carinya itu banyak sekali, kalau di YouTube itu banyak. Teman-teman yang di sini itu banyak banget, yang di YouTube itu banyak. Aku pertama kali referensinya itu bukan dari YouTube, dari saudaraku itu. Terus? Itu di daerah Pasar Senen. Pasar Senen. Selain Pasar Senen ada lagi juga. Sekarang banyak banget, di Semarang ada, di Bandung ada, di Jogja ada, banyak banget sekarang tuh sebenarnya. Tapi tinggal kitanya, manajemen kitanya gimana. Oke, terus jadi terus nyaman dan worth it-nya di mana gitu? Di mana iya. Terus selain itu kan ada upgrade-upgrade-nya, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada 5 juta, ada yang banyak banget. Pre-love itu sebenarnya yang di Indonesia tuh banyak. Barang yang di Indonesia masuknya ke dari Cina masuk ke Indonesia itu banyak banget. Ada tas, ada karpet, ada baju anak, ada casper, ada helm, semua pokoknya ada. Semua barang ada. Tergantung kita mau cari apa. Cari apa gitu doang. Tapi untuk aku pribadi, ya passionnya ya di baju itu. Gara-garanya pertama kali itu gini, adikku itu pengen
buka online, usaha online di Shopee. Soalnya posisinya di daerah dia itu lagi booming yang namanya Shopee. Shopee-nya itu mereka itu kebanyakan adalah itu apa? Kayak tas, kayak sepatu. Kebanyakan yang booming itu tas sama sepatu. Di suatu hari itu gini. Ini ceritanya dia, kita tuh saling cerita. Sebenarnya udah lama kita tuh mau bikin usaha tapi bingung usahanya tuh apa gitu. Terus akhirnya ada jalan ini. Sebenarnya adikku tuh udah pengen banget gitu loh. Udah pengen banget masuk ke dunia Shopee ini. Tapi bisnis online iya. Terus bisnis online ini udah pengen masuk tapi kok ibaratnya kok nggak ada jalan gitu. Belum nemu jalan dan belum nemu partner. Iya, belum nemu partner. Terus sesekali itu tanya-tanya temennya gitu ibaratnya, kamu saya kasih tahu tapi kamu jangan niru dagangan saya. Kata-kata itu yang ibaratnya adikku muternya tuh gimana, aku tuh juga ibaratnya dikasih tahu ini gimana mas, manggilku kan mas, aku ngambil kalau di dalam keseharian ya bro gitu doang. Gimana bro, ibaratnya kitanya usahanya apa. Akhirnya ada saudara itu ngasih tahu, lah barang ini kita jual, kita berdua. Yang belum ada belum banyak di sekitar, walau belum ada gitu. Belum ada di sekitar itu, belum ada di Mojokerto itu belum ada. Di daerah situ belum ada yang jual kayak gitu. Terus yang order tuh aku, yang milih aku, tak suruh ke dari sini. Bukan, aku dari sini. Dari sini aku order. Pakai email atau bukan pakai email, kita telepon aja, via telepon. Kalau misalnya teman-teman udah dapat tempat supplier yang cocok, kalian bisa hubungi langsung lewat telepon ya. Iya, lewat telepon. Nggak usah, kalaupun misalnya dari luar negeri bisa juga lewat telepon. Nggak harus pakai email atau apa ya? Nggak usah pakai email atau gimana. Jadi langsung telepon, langsung ngobrol langsung dengan ownernya atau suppliernya. Suppliernya. Tinggal kamu mintanya apa, kirim aja lah. Gitu doang. Kalau itu udah fix, itu biasanya langsung transfer lunas atau gimana? Kalau yang pertama kali bisa ada beberapa. Yang pertama itu kalian bayar full, tapi nanti sampai sana itu biaya kirimnya yang bayar mereka, yang bayar kita. COD, sistem COD, tapi sistem COD-nya bayar itu biaya pengiriman aja. Kalau di area daerah Jakarta itu, area Jakarta pokoknya itu bisa COD sistemnya, bayar setengah, baliknya nanti kalau datang ke tempat kita bayarnya full gitu doang. Kalau kitanya jauh harus full dulu. Kalau bisa sistem COD kayak gitu bisa. Kalau di Indonesia sekarang tuh sistem COD udah aman, udah banyak. Udah aman. Cuma kalau kita lihat di media sosial banyak justru pengirim barangnya ini yang nakal ya. Yang nakal itu sebenarnya. Jadi nggak banyak sih sebenarnya. Perlu ditinjau lebih teliti lagi ownernya ini benefit apa enggak gitu. Iya, gitu doang. Terus setelah itu kan aku yang order ya. Terus akhirnya tak kasih ke adikku di sana. Pertama kali itu ya kalau diomong sistemnya itu ya kita sistemnya nggak tahu. Pertama kali itu kadang pokoknya kita jembreng, kita jualan, terus kita ada pelanggan tuh seneng banget. Jadi cara jualnya pertama itu kan tadi bingung. Itu diposting kayak orang lain, foto-foto doang atau sistemnya ada di Shopee kan live gitu, langsung live. Kita tuh kalau diposting itu ada sebar itu ada 400 piece itu banyak banget. Beda warna, beda tipe. Pokoknya satu piece itu ya satu. Jadi limit gitu loh, limited edition jadi semuanya gitu. Limit ya, nggak kayak misalnya produksi umum nih pabrik gitu ya. Serian, nggak ada serian. Semuanya berapa puluh gitu enggak ya? Nggak ada seriannya, nggak ada seriannya. Satu item warna itu cuma satu adanya. Iya, itu. Jadi makanya kalau misalnya penjualan itu mungkin siapa cepet dia dapat gitu ya. Iya. Nah, jadi sistemnya bukan pakai post foto, tapi live. Live iya. Jadi pakai live. Terus itu sistem live dengan kita post foto, bedanya apa? Bedanya itu gini. Yang Shopee, pertama, aku cerita dulu ya, nanti tak kasih tahu yang itunya. Yang pertama itu akunnya postingnya di Facebook, Mas. Kita belum pakai Shopee itu, pertama kali itu belum pakai Shopee. Jadi bisnisnya dimulai dari Facebook. Tapi pakai fanspage. Kita punya fanspage dulu ya. Fanspage-nya itu namanya, kita sebenarnya buat pancingannya aja. Dulu kan Aldebaran tuh banyak. Ya pada suka gitu kan. Ikatan cinta itu. Ya kita bikin itunya, bikin fanspage-nya namanya itu. Terus kita live. Nah,
Kenapa kita live? Soalnya posisinya kalau penjualan online biasanya ya, bukan biasanya, kebanyakan lah. Kebanyakan tuh gambar sama barangnya tuh kadang-kadang beda, nggak sesuai kan, gitu lah. Kebanyakan kayak gitu, terus banyak seller-seller, maksudnya seller-seller yang beli itu kecewa gitu. Nah, sistem bayarnya ya, kecewa. sellernya kan kita ya. Bayarnya tuh kecewa. Nah, setelah kecewa kayak gitu, kita mikir gimana caranya. Ya akhirnya live itu. Itu kalau live kita kan secara real. Kita lihat di barang-barangnya di Jembren ada nodanya. Oh iya, gini. Kalau di dalam satu bar itu nggak semuanya bagus. Nggak semuanya bagus dan nggak semuanya bersih. Iya, nggak semua bagus, nggak semuanya. Kita harus sortir satu-satu. Itu tadi ada di sortir tadi ya. Paling enggak minimal itu dalam satu bar itu paling 20 sampai 30 piece lah. Masih 0,5% masih kayak worth gitu it, lah ya. masih worth it. Nanti bisa dihitung-hitung ya. Iya, masih worth it nanti kira-kira jumlahnya berapa, modalnya berapa nanti bisa dihitung oleh teman-teman semuanya. Jadi harus teliti ya. Terus selanjutnya kenapa bisa memasuki ke dunia Shopee? Kalau kenapa masukin dunia Shopee itu sebenarnya gini. Mulainya yang pertama itu ya dari awal tadi Mas. Ada adikku kan ibaratnya pingnya kan di Shopee. Sekitar itu lagi booming Shopee gitu. Shopee itu kayak kalau diomong orang, kalau emang tahu tempatnya itu menjanjikan banget. Jadi masih dianggap gaul banget kalau belanja di Shopee gitu kan ya. Kalau bukan gaul itu bukan murah banget gitu. Murah banget dan gaul banget. Pokoknya murah banget. Lah segitulah pokoknya. Murah banget. Pokoknya kayak gitu. Murah banget gitu. Lah di situ kita akhirnya buka-buka Shopee. Kalau diomong Shopee itu wow gitu. Ya enggak, pertama kali itu enggak, sebenarnya enggak. Ya maksudnya wow-nya itu wow rumit atau wow mewah atau wow apa? Wow. Kalau diomong kita pertama kali rumit itu ya jangan ngomong rumit. Kalau usaha itu pasti rumit. Benar. Ya, maksudnya ya kita kan ini buat teman-teman biar tahu. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman tuh aduh rumit nggak ya mau daftar ke Shopee gitu. Shopee mau jualan di Shopee kayak gitu loh maksudnya. Wow-nya itu wow apa? Sebenarnya enggak rumit. Rumit Pertama itu ya kamu punya email, punya nomor yang ibaratnya nomor apa ya? Nomor HP yang ketiga itu punya rekening. Nomor rekening itu wajib. Oh, jadi rekening. Nomor rekening itu wajib ya. Bank apa aja ya? Bank apa aja itu bisa. Bebas. Terus kita buka kayak gitu ya. Kalau kita buka kayak itu ya saran saya kalau buka akun Shopee, kalian sering-sering komen di tempat Shopee yang orang lain. Kayak ibaratnya sekarang kan zaman dulu itu belum ada yang namanya Shopee Live. Jadi itu baru tahun 2019 atau tahun berapa ya? Lupa aku. Itu baru ada Shopee Live sekarang terus. Nah, sering-sering aja masuk live di situ, ibaratnya ya tanya-tanya, harus ngobrol-ngobrol, ya sok kenal sok deket lah ibaratnya kayak gitu. SKSD. Pertama kali itu yang kalian harus bangun itu ya menurut kita pribadi guys sama adikku menurut ini yang pertama cari barang dulu. Terus cari barangnya dulu. Yang penting modal ya pertama itu sebenarnya modal kan. Modal tadi udah sampai modal, cari barang. Sortir. Sekarang kan di pemasaran. Ya, di pemasaran. Nah, itu pemasaran lanjut. Nah, pemasarannya itu ya kalian ya pertama kali ya cari reseller yang mau beli di tempat kamu. Maksudnya bayarnya maksudnya apa, pembelinya, customer kalian tuh cari. Jangan sampai ibaratnya tiba-tiba kamu itu punya Shopee terus tiba-tiba live gitu, orang nggak bakal tahu. Ya ada 1-2 doang, kayak aku pertama kali ya tiba-tiba live gitu doang ya. Ya ada. Jadi cara memperkenalkannya itu kita banyak komen di akun orang sambil promosi akun kita, jualan kita gitu. Sebenarnya kalau dipromosi di akun kita itu di tempat lain tuh apa ya? Dianggap spam. Dianggap spam juga, terus dianggap toko lain nggak ada etika gitu. Iya, tapi di undang-undang Shopee itu nggak ada. Oh, jadi ya suka-suka lah, kayak misalnya kita lihat misalnya di live TikTok atau Instagram selebriti ya, selebriti atau artis, itu juga kan banyak yang promosi barang, istilahnya gitu kan. Iya. Kalau menurut artis yang bijak, itu dia bilang ya nggak apa-apa lah itu biar mereka berbagi rezeki kayak gitu kan. Tapi ada juga yang artis nggak suka itu langsung dihapus kayak gitu kan. Blok atau gimana? Blok atau dihapus. Jadi itu masing-masing nanti punya akun tempat dia live, tempat kita ikut promosi di komen, itu bagaimana kebijakan mereka gitu. Tapi intinya tipsnya seperti itu ya.
Ya, tipsnya begitu cara promosinya awal-awal. Awal-awal ya awal-awal aku pertama kali ya yang nonton itu paling 8, 9, paling mentok tuh 15. Nah itu nanti biar viewernya banyak itu karena dari teman-teman atau kita langsung promosi terus ke akun orang. Ya pertama kali ini berbagi selanjutnya aja ya. Kan tadi kan udah ya. Tinggal manajemennya kita itu kalau di Shopee itu kebanyakan live-nya itu gimana, kalian riset aja yang pertama kali riset live di Shopee itu kayak apa sih gitu. Yang pertama kayak gitu aja, live-nya orang-orang tuh kayak apa, ya tiruin aja gitu. Habis tiruin, udah tiru